Pada bulan Mei tahun 1945, langit di atas lembah Shangri-La yang penuh misteri menjadi saksi bisu sebuah tragedi. Sebuah penerbangan wisata militer, pesawat Gremlin Special, yang bertugas mengungkap keindahan tersembunyi di jantung Papua Nugini, tiba-tiba jatuh menembus hutan lebat yang tak terjamah oleh manusia. Dari 24 penumpang di dalamnya, hanya 3 yang selamat. Tetapi, ini bukan akhir dari kisah mereka. Ini adalah awal dari perjuangan hidup yang luar biasa. Terjebak di tengah hutan belantara yang liar, menghadapi luka-luka parah, kelaparan, dan ancaman dari suku setempat yang belum pernah bertemu dengan dunia luar, mereka harus bertahan. Setiap detik adalah ujian. Setiap langkah adalah pertaruhan hidup dan mati. Namun, harapan mereka tidak pernah padam, memicu salah satu misi penyelamatan paling dramatis dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Bagaimana mereka mampu bertahan melawan semua rintangan? Bagaimana mereka akhirnya diselamatkan dari tempat yang tampaknya mustahil untuk dijangkau? Inilah kisah luar biasa tentang keberanian, cara bertahan, dan keajaiban dari tragedi Papua New Guinea tahun 1945. Pada musim semi tahun 1945, Perang Dunia Kedua hampir mencapai akhirnya. Di tengah tekanan peperangan, militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Nugini mencari cara untuk menghibur dan meningkatkan semangat para tentaranya. Salah satu kegiatan yang paling unik adalah penerbangan wisata di atas lembah Shangri-La, sebuah wilayah tersembunyi yang baru saja ditemukan oleh pasukan sekutu. Lembah ini, yang juga dikenal sebagai Lembah Balam, dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan hutan lebat yang belum terjamah. Pemandangannya begitu indah dan misterius, seolah-olah terisolasi dari dunia modern. Lebih dari itu, beredar cerita bahwa lembah ini dihuni oleh suku-suku asli yang belum pernah berhubungan dengan peradaban luar, menambah daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin melihatnya langsung. Pada tanggal 13 Mei 1945, sebuah pesawat militer jenis C-47 yang diberi nama Gremlin Special lepas landas dengan membawa 24 penumpang. Mereka terdiri dari personel militer dan anggota Women's Army Corps, WAC, pasukan wanita yang bertugas dalam perang. Saat pesawat mulai mengudara, para penumpang menikmati penerbangan dengan penuh semangat. Mereka bercanda, tertawa, dan menantikan momen langka untuk melihat keajaiban alam yang belum banyak diketahui orang. Dari jendela, mereka bisa melihat hamparan hijau yang luas, sungai berkelok-kelok, serta desa-desa kecil yang tampak seperti bagian dari masa lalu. Namun, tanpa mereka sadari, bahaya telah mengintai. Apa yang awalnya adalah perjalanan santai, dalam sekejap berubah menjadi bencana. Dalam hitungan detik, tawa mereka akan berubah menjadi jeritan. Dan bagi mereka yang selamat dari kejadian tragis ini, perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Saat Gremlin Special mulai menurun ke dalam lembah Shangri-La, suasana di dalam pesawat berubah drastis. Dari kegembiraan menjadi kepanikan. Pesawat yang sebelumnya terbang stabil tiba-tiba tersapu oleh arus udara turun yang sangat kuat, membuatnya kehilangan kendali. Sang pilot dan kopilot, yang merupakan penerbang berpengalaman, berusaha mati-matian untuk mengendalikan pesawat dan menaikkan ketinggian. Namun, medan pegunungan yang terjal tidak memberi ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Lembah itu dipenuhi tebing curam dan hutan lebat, menjadikannya tempat yang hampir mustahil untuk selamat jika terjadi kecelakaan. Pesawat terus meluncur tak terkendali menuju lereng gunung. Dalam hitungan detik, perjalanan wisata yang menyenangkan berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Tabrakan terjadi dengan dahsyat. Pesawat menabrak lereng gunung yang diselimuti hutan, menghancurkan badan pesawat seketika dan memicu serangkaian ledakan. Dari 24 orang di dalamnya, 19 meninggal di tempat. Lokasi jatuhnya pesawat berubah menjadi lautan kehancuran. Puing-puing yang terbakar berserakan di lantai hutan, hanya menyisakan sedikit bagian dari pesawat yang masih bisa dikenali. Para penyintas yang terluka dan terisolasi. Beberapa orang yang terlempar keluar dari reruntuhan pesawat masih hidup. Tetapi mereka berada dalam kondisi terkejut dan kebingungan, berusaha memahami besarnya bencana yang baru saja terjadi. Letnan John McCollum, salah satu yang selamat tanpa luka serius, dengan cepat menilai situasi di sekelilingnya. Tidak jauh dari tempatnya, Sersan Kenneth Decker ditemukan dalam keadaan luka bakar parah dan cedera serius.
Kopral Margaret Hastings juga berhasil selamat. Tetapi tubuhnya penuh luka dan terbakar, membuat kondisinya kritis. Namun, tidak semua yang selamat dari benturan mampu bertahan. Dua anggota Women's Army Corps, Eleanor Hannah dan Laura Bley, yang awalnya masih hidup setelah kecelakaan, akhirnya meninggal dalam hitungan jam akibat luka yang terlalu parah. Kini, hanya 3 orang yang tersisa, terjebak di tengah hutan belantara yang tak kenal ampun. Setelah kebisingan ledakan mereda, hutan kembali sunyi. Hanya terdengar suara lirih para penyintas yang berusaha memahami kenyataan baru mereka. Mereka kini sendirian, terluka, dan terdampar di salah satu wilayah paling terpencil dan sulit dijangkau di dunia. Dikelilingi oleh rimba yang lebat tanpa jalur yang jelas menuju tempat aman, mereka menghadapi kenyataan pahit. Tidak ada yang tahu mereka ada di sana, dan tidak ada harapan untuk penyelamatan dalam waktu dekat. Tantangan pertama yang harus dihadapi para penyintas adalah bertahan hidup. Kanopi hutan yang lebat menghalangi sebagian besar sinar matahari, membuat lokasi kecelakaan diselimuti bayangan. Udara terasa berat dengan aroma bahan bakar yang terbakar bercampur dengan bau lembab khas hutan tropis. Meskipun masih terguncang dan mengalami luka, Letnan John McCollum segera mengambil alih kendali. Ia sadar bahwa mereka harus bertindak cepat jika ingin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dengan hanya mengandalkan sedikit perbekalan yang berhasil mereka selamatkan dan naluri bertahan hidup, ketiga penyintas memulai perjalanan panjang selama 3 minggu lamanya, sebuah perjuangan yang akan menguji batas fisik, mental mereka, dan keinginan mereka untuk tetap bertahan hidup. Sebagai satu-satunya yang tidak mengalami cedera parah, McCollum berperan sebagai pemimpin. Prioritas pertama mereka adalah menemukan tempat yang lebih aman. Lokasi yang cukup terbuka agar pesawat penyelamat bisa melihat mereka dari udara. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka menggeledah reruntuhan pesawat untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan. Hasilnya tidak seberapa. Sedikit air, beberapa permen karet, serta potongan pesawat yang bisa dipakai sebagai tanda darurat. Itu bukan perbekalan yang ideal, tapi hanya itu yang mereka miliki. Hutan tidak memberi mereka kemudahan. Vegetasi yang lebat membuat setiap langkah terasa sulit. Sementara kelembapan tinggi menguras tenaga mereka dengan cepat. Kenneth Decker dan Margaret Hastings, yang keduanya mengalami luka bakar parah, bergerak dengan sangat lambat. Setiap langkah menjadi siksaan yang mengingatkan mereka pada kondisi mereka yang rapuh. Luka Decker yang paling parah, dan risiko infeksi semakin meningkat dari jam ke jam. Sementara itu, meskipun terluka, Hastings tetap berusaha tegar, menolak untuk menyerah pada keputusasaan. Hari-hari mereka dipenuhi dengan perjalanan melelahkan, berusaha mencari tanah lapang yang cukup terbuka agar lebih mudah terlihat oleh pesawat penyelamat. Namun, medan yang mereka hadapi sangat sulit. Batu-batu tajam, tanjakan curam, serta semak-semak tebal memperlambat langkah mereka. Malam hari menjadi ujian tersendiri. Suara serangga dan panggilan hewan liar bergema di tengah gelapnya hutan, menambah rasa terisolasi dan ketakutan mereka. Makanan dan air semakin menipis. Mereka mencoba menghemat persediaan, tapi keadaan semakin buruk. McCollum, dengan pengalaman militernya, berusaha mencari sumber makanan alternatif. Mereka terpaksa memakan tanaman liar dan serangga yang mereka temukan di sepanjang perjalanan. Namun, kondisi luka yang semakin memburuk, terutama luka Decker yang mulai terinfeksi gangren, membuat mereka sadar bahwa waktu mereka semakin menipis. Dalam perjalanan mereka yang melelahkan, mereka menemukan sebuah tanah lapang kecil. Meskipun tidak sempurna, itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mendapatkan pertolongan. Dengan tenaga terakhir yang tersisa, mereka menggunakan reruntuhan pesawat untuk membuat tanda darurat, berharap ada pesawat yang melintas dan melihat mereka. McCollum juga membangun tempat perlindungan sederhana dari bagian pesawat yang masih bisa digunakan, memberikan sedikit perlindungan dari hujan dan panas terik. Namun, meskipun telah melakukan segala cara, mereka tetap merasa seperti terjebak dalam cengkeraman hutan yang tak kenal ampun. Harapan mereka mulai memudar. Akankah ada yang menemukan mereka sebelum semuanya terlambat? Lalu kesunyian mereka tiba-tiba terusik ketika sekelompok penduduk asli mendekati mereka. Lembah tempat mereka jatuh ternyata adalah rumah bagi suku Dani, sebuah suku yang telah hidup dalam isolasi selama berabad-abad, nyaris tanpa kontak dengan dunia luar. McCollum,
Decker, dan Hastings menghadapi momen yang menegangkan dan hampir tidak nyata. Mereka berhadapan dengan para pria suku Dani yang mengenakan pakaian tradisional dan membawa tombak. Para suku mendekat dengan hati-hati, raut wajah mereka memperlihatkan perpaduan antara rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Menyadari betapa gentingnya situasi ini, McCollum bertindak cepat. Dengan harapan menciptakan hubungan yang damai, ia memberikan permen karet terakhir yang mereka miliki kepada para suku Dani. Gerakan sederhana ini ternyata membawa dampak besar. Para suku Dani, yang penasaran dengan makanan asing tersebut, menerimanya sebagai tanda bahwa orang-orang asing ini bukan ancaman. Peristiwa kecil ini menjadi awal dari perdamaian dengan suku Dani tersebut. Hari-hari berikutnya, suku Dani mulai sering mengunjungi para penyintas. Meskipun terdapat kendala bahasa, mereka berusaha berkomunikasi dengan isyarat dan ekspresi wajah. Para suku mulai membantu dengan memberikan makanan, seperti ubi manis dan tanaman lokal lainnya. Meski terasa asing di lidah mereka, makanan ini sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup. Tidak hanya itu, suku Dani juga mengajarkan mereka cara menggunakan tanaman hutan sebagai obat alami, yang sedikit membantu meredakan luka dan rasa sakit mereka. Namun, meskipun kehadiran suku Dani membawa sedikit harapan, situasi mereka tetap sangat berbahaya. Di satu sisi, mereka tidak lagi sepenuhnya terisolasi, dan dukungan moral dari interaksi dengan manusia lain sangat berarti. Namun, di sisi lain, suku Dani sendiri memiliki keterbatasan. Mereka hidup dalam perjuangan bertahan di alam liar, tanpa akses ke pengetahuan medis modern yang sangat dibutuhkan oleh Decker dan Hastings, yang kondisinya semakin memburuk. Dengan seiring waktu, hubungan mereka dengan suku Dani semakin erat. Para suku tampak semakin ramah dan penasaran dengan pakaian serta barang-barang aneh yang dimiliki para penyintas. Sementara itu, McCollum, Decker, dan Hastings juga mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka dan menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari dari suku Dani untuk bertahan hidup. Namun, meskipun persahabatan mulai tumbuh, ketegangan tetap ada. Kedua kelompok menyadari bahwa hubungan mereka hanyalah kesepakatan sementara yang lahir dari kebutuhan. Kondisi fisik para penyintas semakin menurun. Luka bakar Decker semakin parah dan terinfeksi, sementara Hastings berjuang melawan rasa sakit yang luar biasa dan kelelahan. McCollum, meski masih cukup kuat, mulai merasakan dampak dari stres yang terus-menerus dan kekurangan makanan yang layak. Suku Dani, yang melihat penderitaan teman-teman barunya, berusaha membantu sebisa mereka. Namun, kenyataan mulai jelas, hutan dan suku Dani hanya bisa memberikan bantuan terbatas. Para penyintas membutuhkan pertolongan dari dunia luar. Mereka telah mengirim sinyal darurat, dan kehadiran mereka sudah diketahui. Sekarang, hanya tinggal menunggu apakah dunia luar akan menemukan mereka sebelum semuanya terlambat. Lebih dari 3 minggu telah berlalu sejak pesawat itu jatuh. McCollum, Decker, dan Hastings telah melewati berbagai penderitaan yang tak terbayangkan. Dari menghadapi tragedi di hari pertama kecelakaan hingga perjuangan berhari-hari melawan kerasnya hutan belantara. Namun, tepat saat harapan mereka hampir sirna, langit membawa secercah cahaya. Suara gemuruh mesin pesawat terdengar dari kejauhan. Setelah berminggu-minggu terbiasa dengan kesunyian hutan, mereka segera menyadari bahwa ini adalah suara yang asing. Tanda bahwa penyelamat mungkin telah tiba. Dengan sisa tenaga, mereka berlari ke arah lapangan kecil yang telah mereka buat dengan bantuan suku Dani. Dengan panik, mereka melambaikan kain dan membuat tanda-tanda darurat, berharap bisa menarik perhatian pesawat di atas mereka. Pesawat itu tampak berputar di atas kepala mereka, namun tiba-tiba menjauh. Harapan mereka hampir hancur. Tetapi tak lama kemudian, pesawat itu kembali dan menjatuhkan kotak berisi persediaan serta sebuah radio. Melalui radio, McCollum berbicara dengan tim penyelamat. Namun, menyelamatkan mereka bukanlah hal yang mudah. Medan yang berat dan hutan yang lebat mustahil dilalui oleh pesawat atau helikopter biasa. Para penyelamat sadar bahwa mereka butuh strategi yang berani dan inovatif. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menggunakan glider kargo Waco CG-4A, sejenis pesawat layang yang dirancang untuk mendarat di area sempit. Glider ini akan ditarik oleh pesawat lain, lalu dilepaskan untuk mendarat di lembah sempit tempat para penyintas berada. Ini adalah taktik yang sangat berisiko, tetapi satu-satunya cara untuk membawa mereka pulang.
Pada 28 Juni 1945, glider pertama melakukan pendaratan. Semua mata tertuju ke langit, termasuk mata Sukudani yang tak pernah melihat pesawat semacam ini sebelumnya. Dengan ketegangan yang luar biasa, glider itu akhirnya berhasil mendarat dengan selamat di lapangan kecil. Tim penyelamat, yang terdiri dari para trooper, segera keluar dari glider dan memeriksa kondisi para penyintas. Max Colum, Decker, dan Hastings dipersiapkan untuk dievakuasi lebih dulu. Namun, bagian paling menegangkan dari operasi ini belum selesai. Glider harus ditarik ke udara menggunakan pesawat lain. Dengan teknik yang sangat sulit dan berbahaya, glider ditangkap di udara oleh pesawat penarik, lalu ditarik kembali ke langit. Semua yang menyaksikan menahan napas. Tetapi akhirnya, ketiga penyintas berhasil dibawa keluar dengan selamat. Misi penyelamatan ini harus dilakukan beberapa kali untuk membawa seluruh tim penyelamat dan peralatan kembali. Setiap penerbangan menghadapi risiko yang sama, tetapi tekad mereka untuk menyelesaikan misi ini tidak pernah goyah. Akhirnya, semua orang berhasil keluar dari lembah itu dengan selamat, mengakhiri salah satu misi penyelamatan paling luar biasa dalam Perang Dunia Kedua.